Anak-anak sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita belajar trigonometri 1, yaitu tentang dasar terbentuknya pengetahuan trigonometri 1. Nah, oke, baiklah, kita mulai masuk di sini, namanya nilai perbandingan trigonometri. Nah, inilah yang dimaksud dengan nilai perbandingan adalah perbandingan dua sisi pada segitiga siku-siku. Nah, oleh sebab itu saya gambarkanlah segitiga ya, dan siku-siku di B. Nah, dimisalkan sudut A sebagai sudut acuannya, maksud sudut acuan, sudut A ini nanti tempat menyatakan sebagai mana sisi yang kita bandingkan nanti, ya kan? Nah, di sini sisi AC disebut sisi miring di hadapan sudut siku-siku. Jadi sudut siku-siku ini di hadapannya adalah sisi AC. Oke, dan sekaligus dia merupakan sisi terpanjang, ya kan? Kemudian BC. BC adalah ini ya, ini tadi sudut acuan ya kan, adalah di depan, ya kan, di depan sisi sudut A ini adalah BC. Oke, nah jadi kalau yang tadi kan di depan sudut miring, sisi miring. Nah, ini adalah di depan sudut A itu adalah BC. Maka BC disebut sisi depan. AB disebut sisi samping, maksudnya AB ini terletak di samping sudut A ini, itu dia maksudnya. AB disebutlah sisi samping, sehingga diperoleh ketentuan yang mudah diingat, yaitu, oke, kita mulai. Ada dua klasifikasinya, satu trigonometri utama, satu kebalikan trigonometri utama. Nah, trigonometri utama itu disingkat di sini dengan nama sin A. Nah, kalau kita bacanya adalah sinus sudut A. Sinus sudut A itu adalah perbandingan antara BC dengan AC. Oke, nah sekali lagi kita silakan BC dengan AC. Nah, kita harus tahu BC itu adalah, ini kan sebagai acuannya, adalah di depan daripada sudut A. Makanya dibuat depan. Per miring kan sisi AC yang terpanjang ya kan, hipotenusanya gitu kan. Kemudian kita lanjut lagi untuk cos A. Cos A adalah sisi samping ini ya, dengan sisi miring. Oke. Dan tangens A adalah sisi depan dengan sisi samping. Berarti sisi depannya apa di sini? BC dengan sisi sampingnya AB. Nah, demikianlah untuk kebalikannya. Kosekan adalah kebalikan daripada sin. Cara lihatnya ini C sama S. Oke. Kosekan kebalikan daripada sin, sehingga kosekan itu sama dengan 1/sin A. Jadi kosekan itu adalah kebalikan dari nilai sin, sehingga dibaca kosekan sudut A sama dengan 1/sin. Demikian juga sekan adalah kebalikan cos. Berarti otomatis sekan ini, kalau tadi cos adalah merupakan samping per miring, nah pada sekannya dia akan berubah menjadi miring per samping atau 1/cos A. Nah, kotangen A adalah kebalikan dari tangen, sehingga kotangen A itu bisa disebutkan 1/tangen A, kebalikan daripada tangen. Nah, untuk lebih jelas coba kita perhatikan dulu, ada 3 segitiga ini, di mana sudut acuannya ini adalah alfa, yang ini sudut acuannya beta, ini sudut acuannya adalah theta. Oke, diberikan ada A, B, C. Oke, nah sekarang dibuat sisi depannya di sini adalah, depan sudut ini adalah A. Sisi sampingnya adalah B, sisi miringnya adalah C. Nah, untuk sudut alfa ini, kita bentuk dulu trigonometri utamanya. Sin alfa tadi kan depan per miring. Berapa depan di situ? A/C, kan gitu. Cos alfa samping per miring. Sampingnya B, miringnya C. B/C. Tangen alfa adalah desa, yaitu depan per samping. Berarti depannya di sini A, sampingnya adalah B, kan gitu. Nah, jadi itulah namanya tentang tangen. Nah, sekarang bagaimana kalau sedang tentang sudut B? Sudut beta. Sudut beta ini, ya depannya kita bikin 3. Oke, 3 satuan. Sampingnya kita buat 4. Berarti otomatis agar lengkap, karena ini bernilai 3 dan 4, maka miring kita harus cari dengan menggunakan Pitagoras. K kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Dihitung dapatlah 5. Sehingga dengan cara yang sama tadi, sin beta adalah depan per miring. Depannya 3, miringnya K, kan gitu. Sedangkan K tadi dapatnya berapa? 5.
Nah, cos beta adalah samping per miring. Sampingnya 4, miringnya adalah K, berarti 4 per K, berarti 4 per 5. Tangen beta adalah depan per samping, berarti 3 per 4. Nah, itu tadi tentang keadaan sudut beta. Nah, bagaimana kalau sudut theta ini? Depannya adalah 5, ini kan acuannya. Di depan sudut itu adalah 5 satuan, sedangkan sampingnya adalah kita menggunakan Pitagoras. Apa Pitagoras ini ke sampingnya? Adalah 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat akar. Berarti 169 kurang 25, 12. Sehingga R ini sepanjang 12. Dan miringnya adalah 13. Oke, untuk sudut theta, sin theta depan per miring. Berarti depannya berapa? 5, miringnya adalah 13. Kosinus theta adalah samping per miring. Oke, sampingnya berapa di sini? Sampingnya 12, miringnya 13. Lalu tangen theta depan per samping, depannya 5, sampingnya adalah 12. Nah, itulah tadi yang namanya tentang kondisi mendapatkan nilai trigonometri. Nah, kita perhatikan contoh 1. Jika alfa sudut lancip dan sin alfa adalah 2/3, sudut lancip ya, maka tentukanlah cos alfa dan tangen alfa. Nah, untuk menemukan ini kita harus menggambarkan sin alfa sama dengan 2/3. Nah, tentu kita menggambarkannya pada segitiga siku-siku. Oke, ini dia. Kemudian sin alfa tadi kita belajar depan per miring. Ini sudutnya alfanya. Depannya 2, miringnya 3. Paham ya? Lalu otomatis ini kan tidak tahu. Sedangkan kita mau cari cos alfa dan tangen alfa. Maka K kita bentuklah menjadi Pitagoras. Akar 3 kuadrat kurang 2 kuadrat dapatlah di akar 5. Sehingga dari sini kita temukanlah cos alfa itu adalah samping per miring. K per 3. K-nya akar 5 per 3. Tangen alfa adalah depan per samping. Berarti 2 per K. 2-nya per akar 5. Dapatlah 2 per 5 akar 5. Itu contoh 1. Nah, contoh 2. Apabila beta sudut lancip dan sekan beta 3 sama dengan 3, maka tentukanlah sin beta dan tangen beta. Itu sama juga. Oke, yang diberitahu kan sekan beta. Sekan adalah kebalikan apa tadi? Cos. Oke, cos kita sudah tahu adalah samping per miring, gitu kan? Nah, berarti samping per miring. Tapi di sini dia bikin apa? Sekan. Berarti kita balik kan kebalikannya. Berarti miring per samping. Maka sekan beta itu 3 dibuat menjadi pecahan 3/1. 3 per samping. 3 per 1 gitu kan? Ini miringnya, ini sampingnya. Itulah K-nya. Oke, baru K-nya baru kita gunakan Pitagoras. 3 kuadrat kurang 1 kuadrat. Maka dapatlah akar 8 dan disederhanakan menjadi 2 akar 2. Oke, kita hitung. Sin beta sesuai dengan pertanyaan. Sin beta adalah, ini beta kan, depan K per miring 3. K-nya berapa? 2 akar 2 per 3. Tangen beta, pertanyaan juga. Tangen beta adalah depan per samping, berarti K per 1. K-nya 2 akar 2 per 1 sama dengan 2 akar 2. Nah, berikutnya contoh 3. Nah, contoh 3 itu diinformasikan bahwasanya K sama dengan 2 akar 3 kuadrat kurang 3 kuadrat. Ini kita hitung ya, karena kita lihat harus lengkap ya. Sekan betanya. Oke, sekan beta adalah kebalikan dari cos. Cos itu adalah samping per miring. Berarti kalau kita cari sekan berarti 2 akar 3 per K, kan kebalikannya. Nah, K-nya berapa tadi? Akar 3. Nah, diperoleh dapatlah sekan betanya adalah 2. Nah, kotangen beta adalah kebalikan tangen. Tangen kan 3 per K. Berarti kalau kebalikannya kotangen itu K per 3. Nah, K-nya berapa tadi kita dapat? Akar 3 per 3. Nah, itulah nilai-nilai trigonometri berdasarkan metode. Sekarang kita lihat lagi contoh berikutnya. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui dulu nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Sebenarnya ini semua bisa dibuktikan, ya, tetapi sangat panjang ya. Makanya saya hanya membuat seperti kayak rangkumannya saja lah ya. Sinus kosinus tangen itu adalah nilainya seperti ini. Artinya kalau kita baca nih, sin 0 derajat sama dengan 0. Sin 30 derajat sama dengan setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 adalah 1. Demikian juga cos 01, cos
cos 30 derajat setengah akar 3, cos 45 derajat setengah akar 2, cos 60 setengah, dan cos 90 adalah 0. Dan tangen 0 adalah 0, tangen sepertiga 30 derajat adalah sepertiga akar 3, tangen 45 adalah 1, tangen 60 adalah akar 3, tangen 90 derajat adalah tak terhingga. Inilah namanya kebalikan-kebalikan yang selanjutnya ya. Nah, coba perhatikan contoh 4. Carilah nilai X dan Y pada gambar di bawah ini. Berarti ada 3 nih, ada 4. Jadi kita diminta untuk mendapatkan berapa nilai X dan nilai Y. Nah, ini dikasih gambar. Ini adalah gambar segitiga siku-siku di mana sisi miring daripada sudut acuannya adalah Y. Sisi sampingnya adalah X, sisi miringnya adalah 10. Ini tadi sisi di depannya ya. Nah, oke, kita lihat. Ditanya adalah bagaimana mencari daripada Y dan X, kan X dan Y. Oke, ini cos 30. Bisa kita buat cos 30 adalah samping per miring. Makanya dibuat X per 10. Sehingga X itu adalah kita kali silang 10 kali cos 30 derajat. 10 kali cos 30 adalah setengah akar 3. Maka dikalikan dapatlah 5 akar 3. Nah, selanjutnya ditanyakan lagi Y. Nah, Y itu adalah bisa kita gunakan sin 30 derajat. Berarti sin 30 derajat adalah depan per miring. Berarti Y per 10. Y-nya adalah kali silang 10 kali sin 30 derajat. 10 kali sin 30 derajat adalah setengah. 10 kali setengah sama dengan 5. Nah, untuk nomor 2, diberikan 1, 2, 3, segi 4 ya. Lalu di dalamnya ada perpotongan yang disebut dengan nama X. Oke, kita lihat dulu. Sin 60. Sin 60 derajat adalah 6 per X. Kenapa ini sudut 60 derajat kan sudut acuannya? Sin kan depannya 6, miringnya adalah X. Berarti sin 60 itu sama dengan 6 per X. Sehingga X itu sama dengan 6 per sin 60. X ini adalah 6 per sin 60. 6 per ya. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Apa? Berarti dikalikanlah 6 bagi setengah dapat 12. 12 bagi akar 3 dihitung. 4 akar 3 per 3. Contoh gini ya. 12 per 3 kali akar 3. Berarti 4 akar 3. Nah, sin 45. Sin 45 adalah, ini sudut 45. Sin 45 adalah X per Y. Oke, bisa kan? Depan per miring, X per Y. Nah, sin 45 X per Y. Sedangkan sin 45 adalah ini setengah akar 2 atau bisa ditulis menjadi akar 2 per 2. X-nya udah dapat tadi 4 akar 3 per Y. Ya otomatis Y itu sama dengan apa? Ya 8 akar 3 dibagi akar 2 gitu kan. Ini kali silang. Nah, akar 2 supaya hilangkan akar 2 maka ini dikalikan dengan angka 1 yang dibentuk menjadi akar 2 per akar 2. Supaya nilainya 1. Nah, ini dicoret. Akar 2 sama akar 2 kan hasilnya 2. Sehingga 8 dibagi 2 adalah 4. Akar 3 kali akar 2 adalah akar 6. Itulah Y-nya sama dengan 4 akar 6. Nah, nomor 3. Perhatikan segitiga ABD. Oke. Nah, BAD adalah 45 derajat ini. Terus sudut B 90 derajat ini, siku-siku. Maka sudut ADB tentunya 45. Nih. Oke. Nah, kalau ini 45, ini 90. Berarti ini 45. Kan inilah ADB itu disebut sudutnya 45 derajat. Nah, perhatikan segitiga ABC. Berarti yang besar. Cos 60. Cos 60 yang mana? Nah, ini 60 kan? Oke. Cos 60 itu adalah, nah coba kita lihat. Kan dibuat 60. Adalah AB, ini kan sudutnya segitiga ini. Sampingnya kan AB. AB per 12. Bisa? Sehingga AB sama dengan 12 kali cos 60 derajat. AB sama dengan 12 kali cos 60 adalah setengah. Dihitung dapatlah 6. Karena AB sama dengan X ini ya. Berarti otomatis X-nya juga 6 dong. Kan gitu. Nah, berarti sudah terjawablah X-nya 6 ya kan. Nah, kemudian kita lihat lagi berikutnya. Sin 60. Sin 60 kan yang ini. Depannya apa?
Ini kan X tambah Y. Bisa? Depan. Miringnya adalah 12. Nah, X tambah Y sama dengan 12 kali sin 60. X tadi udah dapat 6, tambah Y. 12 kali sin 60 adalah setengah akar 3. Dicoret dapat 6 akar 3. Sehingga Y adalah 6 akar 3 kurang 6. Nah, yang terakhir, nomor 4. Perhatikan segitiga ADB. Nah, segitiga ADB kita perhatikan di sini ada sudut 30 derajat, ada sisi sampingnya, kan gitu. Nah, untuk menemukannya maka dibuatlah cos 30 adalah samping per miring. Kan ini sisi miring ya pada segitiga ADB. Ya kan, cos 30 adalah samping per miring. Nah, cos 30 itu kan akar 3 per 2. Ini. Akar 3 per 2 kan. Sehingga ini 3 per X. Ya, otomatis untuk mendapatkan X-nya adalah 3 kali 2, 6 per akar 3. 6 per akar 3 adalah 6 per 3 kali akar 3, yaitu 2 akar 3. Nah, perhatikan segitiga ABCD. Oke, segitiga BCD, salah. BCD. Nah, segitiga BCD ini sudutnya 45. Kalau ini 45, ini 90. Berarti ini juga 45 dong. Kan gitu. Nah, sin 45 terserah mau ngambil yang mana. Ya kan, miringnya kan ini. Apakah mau ngambil Y per X atau mau ngambil yang lain dari sini ke sini ya terserah. Nah, ini kita pakai sin 45. Sin 45 berarti dari sini itu ya. Oke, karena 45 ini saya nggak pakai, saya pakai ini karena ada kaitan dengan Y sama X kan gitu. Sin 45 adalah depannya Y, miringnya X, berarti Y per X. Nah, sin 45, Y itu sama dengan X dikali sin 45. Berarti Y sama dengan X-nya adalah berapa tadi? 2 akar 3 kali sin 45 ke setengah akar 2. 2 kali setengah dapatnya 1, akar 3 kali akar 2 dapatnya akar 6. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita tentang trigonometri dasar. Nah, untuk berikutnya nanti kita akan belajar pelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.